Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, yang menciptakan, yang mengurus, yang menggenggam, yang menguasai segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hukum-hukumnya yang pasti sempurna kebaikannya. Juga segala puji bagi Allah yang menciptakan balasan bagi orang yang berbuat kemungkaran, dan pasti semua hukumnya terpuji. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Semua perbuatan Allah maha terpuji. Pemirsa yang budiman, kita kaji kali ini adalah Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Kita simak surat Fatir ayat 15 dan Al-Hajj ayat 24. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wahudu ila at-tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Surat Luqman ayat 12, silakan dibacakan. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ada satu ayat, sebetulnya ada 17 ayat yang mengungkap tentang Al-Hamid ini. 3 diantaranya tadi, satu lagi dalam surat Al-Baqarah 267. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Maka ketahui dan ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bagi orang yang semakin kenal kepada Allah, dia semakin sulit untuk sengsara karena berburuk sangka kepada Allah. Jadi orang-orang yang kenal Allah maha terpuji, apapun terpuji. Allah menciptakan sesuatu, semuanya bagus, semuanya tidak ada yang gagal. Kalau kita mendengar ada orang cacat, itu hanya karena keterbatasan pemahaman kita. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal, tidak ada yang kurang. Penciptaan apapun, langit, bumi, gunung, pohon, manusia, binatang, kuman, bakteri, sampai ke hal yang paling kecil,
semuanya adalah perbuatan Allah yang maha terpuji, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Siapa yang bisa bikin kuman? Siapa yang bisa bikin virus? Tapi itu ada orang cacat, tidak ada yang cacat dalam pandangan Allah. Yang cacat itu orang yang tidak beriman saja, cacat hatinya. Tidak ada kaki, tidak ada mata, atau sakit, atau badannya seperti yang dianggap cacat. Itu adalah kesempurnaan perencanaan perbuatan Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang besar di balik semua itu. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang cacat, kurang, salah, ataupun tertukar. Tidak ada. Allah maha terpuji di dalam segala penciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, afdhalud doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Jadi orang yang senang memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Kenapa? Karena segala keadaan yang Allah tetapkan pasti ada kebaikannya. Jadi sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada suatu karunia yang tidak bisa diperoleh dengan sehat, tapi bisa diperoleh dengan sakit. Contoh, sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa, bagai gugurnya daun-daun. Allah tahu ini hamba ingin Allah bersihkan, tapi istighfarnya kurang bagus, sholatnya kurang khusyuk, tahajudnya jarang, sodakohnya sedikit, tapi Allah ingin mengampuni dosa, kasih sakit. Selama sakit dia ridho, gugur dosanya. Dengan sakit kita akan tahu nikmat sehat. Dengan sakit kita akan tahu siapa orang yang merawat kita dengan tulus, yang nengok, yang ngedoakan. Dengan sakit kita bagi-bagi rezeki ke apotek, ke dokter. Dengan sakit kita jadi tahu ilmu tentang kesehatan. Banyak karunia Allah yang disimpan pada waktu kita sakit. Oleh karena itu, kalau episode sakit datang, alhamdulillah. Bukan mensyukuri sakitnya, tapi mensyukuri perbuatan Allah itu pasti banyak hikmahnya. Nanti kalau kita sakit, alhamdulillah, ditambah dong sakitnya. Oh, Allah maha baik ya. Justru rasa syukur kita kepada Allah dengan berbaik sangka, itulah yang akan menambah nikmat. Mungkin badan sakit, tapi iman meningkat. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Kenapa dicaci, alhamdulillah? Dipuji berarti Allah menutupi aib, dosa, kejelekan kita, sehingga orang memuji kita. Dicaci, kenapa alhamdulillah? Karena Allah memberitahu kita betapa penghinaan orang kepada kita lebih remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Benar? Dengan dicaci, kita punya kesempatan untuk memaafkan. Dengan dicaci, dia berkata jelek, kita berkata bagus. Kita punya kesempatan untuk membalas keburukan dengan sikap yang baik. Banyak rahasia Allah. Dan dengan dicaci, dengan kata-kata yang melukai, bisa gugur dosa kita. Dengan dicaci, kita bisa evaluasi diri. Banyak karunia Allah yang ada dalam episode dicaci, yang membuat kita sakit hati karena kita tidak mensyukuri episode ini. Kita merasa mulia, merasa terhormat, akibatnya lebih sibuk balas dendam, tidak menyelesaikan masalah. Punya uang, dikasih uang, ditipu, kecopetan, oh, kenapa punya uang alhamdulillah? Alhamdulillah Allah ngasih rezeki supaya kita bisa banyak beramal. Tapi kenapa kecopetan? Alhamdulillah. Ya sederhananya kita tidak tahu itu uang bisa membawa maslahat atau tidak. Mungkin uang yang kita miliki ini yang membuat jadi jalan kita tergelincir berbuat maksiat. Tidak punya uang susah ke warnet. Punya uang bisa hilang tuh tahajud, dihilangkan uang. Atau Allah mau melipat gandakan rezeki kalau kita sabar. Tapi uang saya habis, nanti ada lagi ya.
Sudah sering tidak punya uang? Masih hidup? Masih makan? Ada lagi rezekinya ya. Jangan terkunci. Tapi dompet saya hilang, itu ciri-ciri mau punya dompet baru ya. Benar? Alhamdulillah, sing tenang, sabar. Jangan-jangan kita pernah nggak mau bayar zakat, jarang sodako. Pokoknya dalam hilang uang pasti ada kebaikan. Aduh, saya ditipu, ini uang hasil keringat jerih payah berpuluh tahun sehingga saya pensiun. Inilah uang yang saya siapkan untuk masa akhir saya, untuk nyekolahkan anak. Kenapa saya ketipu pada uang cuman segitu-gitunya? Apa salah saya? Mungkin nggak pernah nipu orang, tapi orang tua punya dosa menuhankan tabungan. Jadi merasa tabungan inilah yang menyelamatkan, tabungan inilah yang mencukupi, tabungan inilah yang bisa menjaga keturunan. Allah tahu isi hati hambanya. Maka ditipulah, gak apa-apa ditipu. Yang penting jangan nipu. Lalu gimana dong yang nipu? Ya boleh dilaporkan, boleh dikejar, tapi harus ada sesuatu yang lebih besar, yaitu perubahan diri kita karena ditipu. Jadi bukan hanya mikirin penipu, tapi pikirkanlah hikmah dari tertipu ini. Jelas? Punya uang? Alhamdulillah. Tidak punya uang? Alhamdulillah. Tertipu? Alhamdulillah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pasangannya, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dapat jodoh? Alhamdulillah. Jodohnya, calonnya batal. Bagaimana? Alhamdulillah. Tahu-tahu calonnya nikah sama teman kita. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat jodoh berarti sudah episodenya diberi pasangan, babak baru di dalam mengabdi ke Allah. Mau menikah tidak jadi, bagaimana? Alhamdulillah. Namanya juga bukan jodohnya. Kalau bukan jodohnya pasti enggak jodoh. Tapi dia sudah berjanji kepada saya, tidak ngepek. Ketentuan Allah mah pasti terjadi. Tapi surat undangan sudah dibuat. Tinggal buat aja surat pembatalan undangan ya. Gimana Memangnya yakin yang diminati itu yang terbaik? Bukankah kita selalu minta ke Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta pendamping hidup yang bisa menjadi penyejuk mata, penentram jiwa, yang jadi anutan bagi orang takwa. Nah, yang kita cintai ini belum tentu yang paling baik menurut Allah untuk kita. Benar? Makanya adik-adik kalau nanti mau nikah jangan terlalu ngebet, biasa-biasa aja, istiqoroh. Kalau baik ayo, kalau nggak baik, tapi kenapa ada yang patah hati kok sampai ngejeduk-jedukan kepala ke tembok, dia mau bunuh diri. Nah, dia sudah menuhankan yang dicintainya. Tidak boleh. Kalau sudah terlalu mencintai orang sehingga mendominasi hati, Allah nggak suka. Makanya kalau dipisahkan lukanya luar biasa. Nih, cinta ke selain Allah seperti megang kawat berduri. Cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan. Giliran diambil, lukanya luar biasa. Benar? Karena dia megangnya luar biasa. Tapi kalau nggak dipegang, diambil, ya gampang saja. Makanya mencintai dunia, harta, benda, diri, orang nggak boleh sampai megang gini. Allah saja yang dipegang di hati ini, ya. Kalau nggak lukanya lama, perihnya lama. Ada orang sampai putus asa, itu pasti menuhankan makhluk. Karena kalau menuhankan Allah, ya namanya juga bukan jodoh saya, pasti nggak jadi. Masya Allah. Jelas adik-adik? Mudah-mudahan kita sekarang bisa bersyukur kepada Allah, tidak hanya pada sesuatu yang cocok, tapi yang tidak cocok dengan keinginan kita juga kita syukuri, sepanjang bukan maksiat. Ya,
Jadi tidak boleh alhamdulillah saya mencuri lancar, alhamdulillah saya menyontek, nggak ada yang tahu. Itu maksiat. Semua maksiat adalah amal yang dibenci oleh Allah, bukan disyukuri tapi ditobati. Tapi setiap ketentuan Allah untuk kita, apapun yang terjadi, syukuri. Walaupun berseberangan dengan yang kita inginkan, karena boleh jadi yang kita inginkan buruk menurut Allah, dan yang tidak kita sukai itulah yang terbaik menurut Allah. Maka alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan memuji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bisa merasakan bahwa semua karunia ini hanya datang darimu. Golongkan kami menjadi ahli syukur ya Allah terhadap sehalus apapun pemberian darimu. Tenggelamkan kami dalam samudra syukur ya Allah, sehingga tiada yang kami lihat selain indahnya perbuatanmu, sempurnanya karuniamu, melimpahnya pemberianmu. Ya Allah, jangan ada selintas pun di hati ini kecewa terhadapmu. Jadikan hati ini selalu syukur, syukur yang tiada bertepi. Bahagiakan hidup kami dengan penuh rasa syukur. Indahkan akhlak kami sebagai ahli syukur. Dan limpahi kami dengan karuniamu ya Allah sebagai ahli syukur padamu. Kami berlindung kepadamu dari kufur nikmat ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pemirsa, bersyukur dalam keadaan sulit bukan berarti tidak menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar adalah bagian dari syukur. Sebagaimana mengamalkan ilmu, bagian dari syukur kita memiliki ilmu. Mudah-mudahan kita bisa melihat semua karunia hanya datang dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada orang yang menjadi jalan nikmat, dan kita gunakan semua nikmat untuk mengabdi kepada pemberinya. Itulah ahli syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.